Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurkum syukran jazila ala mas'adatikum bil hadi bil huduri fi hadzal fasl. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia, khususan syukran jazila ala istima'ikum hadzal khutbah ala lughatil Indonesia khususan. Nah, judul kajian kita ada dua Nabi Isa ditemukan oleh para ahli ilmu perbandingan agama. Jadi katanya Nabi Isa itu ada dua. Ada Nabi Isa Persi Yahudi, namanya Yehosua. Ada Nabi Isa Persi Paulus, Persi Eropa. Jadi rupanya Nabi Isa Persi Eropa disebut dengan Yesus, sedangkan Nabi Isa versi Yahudi namanya Yehosua atau Iso. Jadi dalam bahasa Ibrani Nabi Isa itu Iso. Dia tidak mau memakai bahasanya Yesus. Kenapa dia tidak mau pakai? Karena itu katanya bahasa penjajah. Karena Palestina itu dulu dijajah oleh Romawi dan Yunani. Jadi dia tidak mau memakai bahasa penjajah, pakai bahasa asli mereka Iso. Dan di dalam bahasa Arab karena tidak ada O, pakai bunyinya A. Jadi Isa, Iso, Iso dalam bahasa Ibrani, Isa di dalam bahasa Arab. Ketika sampai di Yunani, Romawi menjadi Yesus. Jadi ada dua versi. Ada dua Nabi Isa. Dan antara versi Yahudi dengan versi Nasrani, Isa versi Eropa sangatlah bertentangan. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu yang sangat dihormati Islam, justru kata mereka itu anak haram, anak jadah, bukan anak haram. Apa bedanya anak jadah dengan anak haram? Kalau anak jadah ini dia tidak haram, tapi ayahnya dipersoalkan orang, itu namanya anak jadah. Kalau anak haram memang hasil hubungan tanpa nikah. Jadi dia sebut anak jadah karena ayahnya tidak jelas secara manusiawi. Kalau secara ukhrawi, secara spiritual ya jelaslah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua versi ini. Di dalam kitab Injil itu sendiri ada versi Romawi Yunani, disebutkan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, ini versi Romawi Yunani. Sebelum ada, aku sudah ada. Padahal yang ada sebelum Adam ada, sudah ada, itu adalah iblis. Nah, tapi di sini disebut Nabi Isa. Inilah satu versi yang selalu dibahas, didebatkan orang. Kemudian yang kedua, akulah Alfa dan Omega. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 8. Pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Dan juga Wahyu pasal 22 ayat 13 yang menyatakan akulah Alfa, aku adalah Omega. Ini juga versi Yunani dan Romawi. Dia sudah ada sebelumnya. Tapi kalau versi apa tidak? Kalau versi Yahudi, versi Timur Tengah. Nah, ini beda Timur Tengah dengan Eropa. Kalau versi Timur Tengah dia ada ibunya, ada pamannya, ada bapaknya, walaupun bapak angkat, yaitu Yusuf Ekpeter, Joseph tukang kayu. Nah, ini disebutkan. Kemudian dia disebut mengosongkan diri. Tuhan dari langit katanya mengosongkan diri. Itu versi Paulus atau versi Eropa dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Allah Tuhan mengosongkan dirinya. Sehingga dibantah pula oleh ayat yang lain, kitab Yohanes pasal 8 ayat 42.
kitab Yesaya 63 pasal 63 ayat 4 sampai 9, Dia sendiri yang menyelamatkan manusia, bukan perantaraan yang lain. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, ada Nabi Isa yang palsu. Disebutkan dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36, Allah yang telah mengutus aku, katanya. Ini asli, ini tidak palsu. Kalau mengatakan Allah yang mengutus aku. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 30 disebutkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini versi Timur Tengah. Bahwa versi Yahudi, kitab Perjanjian Lama, mengatakan, Nabi Isa mengatakan di Perjanjian Baru nih ya, Yohanes, aku tidak dapat berbuat apa-apa tentang diriku, tapi Allah Bapa lah yang mengasihi aku, yang mengajari aku. Nah, Pak Ibu saudara sekalian, ini kemudian di dalam kitab Amsal, ini kitab Perjanjian Lama ini. Yang kitab Amsal pasal 8 ayat 23, sebelum langit digariskan, aku sudah ada, kata Abraham. Ini bercerita tentang roh-roh yang sudah ada sebelum alam tercipta. Tentang roh ya. Kemudian di kitab Lukas pasal 21 ayat 8, waspadalah terhadap roh-roh yang akan datang memakai namaku. Nah, jadi kata Nabi Isa, waspadalah. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 8, waspada kalau ada yang mengaku namaku, memakai namaku, roh-roh mengaku aku ini adalah Isa, hati-hatilah, waspadalah terhadap orang yang akan datang memakai namaku. Ini peringatan dari Nabi Isa sendiri. Kemudian ada lagi versi keturunan dari Nabi Ibrahim, katanya Nabi Isa itu disunat, ya. Nabi Isa itu disunat pada hari yang ke-8. Disebutkan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian setiap laki-laki harus disunat. Ini Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 dan ayat 14 sampai ayat 14. Ayat 14 ini yang paling berbahaya. Siapa yang tidak disunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Itu budaya, cuman itu adat istiadat Yahudi. Ini firman Allah kepada Nabi Musa, bukan adat istiadat. Firman-Nya disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 6. Nah, kemudian aku hanya jalan, kata Nabi Isa. Aku bukan tujuan, aku hanya hamba Allah, bukan Tuhan. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku adalah Tuhan dan Guru. Tuhan itu pemimpin. Dalam bahasa Arab, ana muallim wa sayyidu. Ana sayyidu wa muallim. Saya ini pemimpin dan guru. Ya, aku guru dan pemimpin. Nah, jadi bukan Tuhan, Tuan. Jadi Said itu artinya Tuan. Tapi dalam bahasa Indonesia ditambah Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Nabi Isa itu Tuhan. Padahal Tuan itu artinya pemimpin. Aku hanya jalan. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan kemudian Lukas pasal 4 ayat 6 menyatakan, Iblis mengatakan, segala kemuliaan kuasa telah diberikan kepadaku, kata Iblis. Hanya Iblislah mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nggak percaya. Itu Nabi Isa yang dapat seperti itu. Tidak. Ini disebutkan dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 6. Apa kata Iblis? Segala kemuliaan, segala kekuasaan di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Iblis. Masya Allah. Nah, karena itulah para teolog, para ilmuwan, para ahli perbandingan agama mempelajari tentang bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, terutama dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, aku ini adalah utusan Allah, inni rasulullahi ilaikum, aku utusan Allah kepada Bani Israel semua, kepada kamu hai Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan apa yang terjadi di sebelumku dulu, minat Taurati, yakni adanya kitab Taurat. Tapi aku juga menyampaikan bahwa sesudahku nanti di belakangku ada seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, tetapi ketika dia mendatang nanti menerangkan tentang ajaran Allah, orang menyangka dia membawa sihir yang nyata. Haza sihrun mubin, dia disangka membawa sihir. Kenapa? Orang-orang Arab yang biasa mendengarkan puisi, mendengarkan syair, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia terlena, seakan-akan tersihir mendengarkannya, sehingga dikatakan mereka haza sihrun mubin. Kenapa mereka tersihir? Karena melebihi puisi, lebih daripada prosa, lebih daripada cerpen. Tapi dia bukan cerpen. Nah, begitu indahnya disangkanya itu sihir. Hadza sihrun mubin. Inilah sihir yang nyata katanya. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak membawa sihir. Masya Allah. Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim yang luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya itu dari segi susunan kata-katanya, umpamanya dengan huruf qalqalah semuanya. Misalnya was-samaa'i dzatil buruj, surat yang ke-85. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Pakai huruf qalqalah seluruhnya di ujungnya. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Nah, demikian dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sambung nanti pada episode berikutnya. Saya M. Rakib Jamali dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Syukran jazila ala istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.